Oke, saya puji Tuhan bisa ketemu teman-teman lagi, dari Surabaya, Jakarta, Pak Edward, juga beberapa teman dari mungkin saya nggak ngelihat semuanya nih ya, ada yang dari Sydney juga. Ya, saya mungkin mau menyampaikan apa yang, Tuhan sempat izinkan, banyak hal terjadi beberapa waktu ini. Ya, kemarin hari Sabtu kami baru selesai melakukan satu acara yaitu Western Australia berdoa. Kemudian masih lanjut satu kali lagi nanti tanggal 22 Western Australia berdoa. Jadi kita adakan di dua tempat. Yang pertama kemarin ada di Perth dan yang kedua nanti di satu suburb 1 jam dari Perth. Namanya Mandurah, bukan Madura ya, Mandurah. Saudaranya Madura. Jadi ada dua kali. Kemarin pada waktu hari Sabtu kita mengadakan acara Western Australia berdoa. Ya, saya tidak pernah menyangka. Saya pikir orang-orang di Australia ini, mohon maaf bicara ya, mereka ada di comfort zone, mereka ada di zona nyaman. Terutama di Western Australia yang sekarang ini puji Tuhan sedang dalam kondisi yang normal. Jadi sudah beberapa bulan tidak ada kasus baru. Sementara kita bisa melihat dari berita Victoria yaitu Melbourne dan New South Wales, terus ditambah dengan Queensland, mereka malah mengalami kondisi lockdown yang mengulang lagi lockdown lagi seperti zaman dulu, zaman bulan Maret. Tapi di Perth sendiri kita sudah normal, ibadah sudah normal, kebaktian sudah normal. Ya, puji Tuhannya di situ. Dan saya sempat berpikir pada waktu acara berdoa ini dibikin, saya berpikir bahwa orang-orang di Perth itu karena mereka itu dalam zona nyaman, jadi mungkin mereka akan memiliki hati yang apa ya, adem ayem. Rasa lapar akan Tuhan itu saya pikir akan kurang. Tapi ternyata saya terkejut sekali sepanjang acara kemarin dari berdoa, saya tidak berhenti menangis dari awal sampai selesai. Salah satunya karena memang melihat lawatan Tuhan, dan hal yang lain yang membuat saya menangis karena saya melihat ternyata begitu banyak orang-orang anak-anak Tuhan di Perth adalah orang-orang Indonesia yang ada di Perth. Ternyata mereka punya api yang membara sekali, mereka punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Jadi kami kemarin berkumpul sama-sama, berdoa, memberkati Indonesia, berdoa supaya COVID segera berhenti, segera selesai, berdoa, memberkati dan sama-sama menangis juga buat Melbourne, buat Sydney, buat Queensland, dan buat bangsa-bangsa. Dan itu yang terjadi sampai hari Sabtu, suara saya habis. Tapi saya mau sharing begini sama teman-teman semua. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara di Surabaya ataupun di Jakarta. Tapi terus terang, sejujurnya, saya beberapa minggu ini sempat mengalami, mungkin terlalu kasar ya bahasa yang saya pakai mungkin, tapi saya nggak bisa mendeskripsikan dengan lebih enak kalau nggak pakai kalimat ini. Saya beberapa minggu ini sebetulnya mengalami sebuah kondisi, kalau orang bahasa kerennya bilang mental breakdown, tapi nggak sampai separah itu. Mental breakdown-nya itu antara lain ya salah satu karena rasa kangen yang luar biasa sama Indonesia ya, rasa kangen yang amat sangat dengan Indonesia. Walaupun pas memang anak-anak ada di sini, suami juga menemani anak-anak di sini. Sebetulnya keluarga ada di sini. Kadang-kadang lucu juga, kenapa ya kok ngangenin Indonesia padahal semua keluarga di sini. Ya mungkin karena lahir dari Indonesia, hati untuk bangsa itu
nggak bisa lepas ya, saudara. Jadi tetap ada rasa kangen, homesick yang luar biasa di masa-masa penantian seperti ini. Tapi semuanya Tuhan izinkan untuk mengajari saya hal-hal yang ajaib. Saya ini mau cerita, ada satu cerita yang kemarin saya dengar pada waktu kita mengadakan Western Australia berdoa. Nah, itu ada beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan renungan. Jadi ada beberapa hamba Tuhan dari sini yang menyampaikan renungan rata-rata sekitar 10 menit. Dan salah satu hamba Tuhan menyampaikan sebuah cerita yang sangat memberkatin saya. Saya mau sharing sama teman-teman. Cerita ini adalah mengenai, dia cerita bahwa ada sebuah ada sebuah tulisan di Facebook dari seorang anak Tuhan. Dia menuliskan tulisan ini yang cukup, ya mungkin cukup menghujam hati ya. Tulisannya menuliskan begini, mana itu pendeta-pendeta yang selama ini mendoakan kesembuhan? Mana itu pendeta yang mengadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan? Sekarang semua kok pada sembunyi? Sekarang semua kok pada takut? Ayo, mana katanya pendeta-pendeta ini punya kuasa? Mana kok enggak? Kelihatan semua batang hidungnya, semua kok sembunyi, semuanya kok ngumpet. Ayo, tunjukkan kuasa kesembuhannya. Datengin itu orang-orang yang terkena COVID. Datengin itu orang-orang yang terkena sakit. Ayo, nyatakan kesembuhan, bikin KKR kesembuhan. Jadi ada sebuah tulisan yang segitu kerasnya. Lalu hamba Tuhan ini meresponi dengan menjawab tulisan di Facebook itu. Dia menulis begini, saudara. Ya, intinya persisnya saya enggak hafal, tapi intinya dia bilang begini. Saya itu bersyukur. Justru pada waktu COVID ini, pada waktu pandemik ini, pendeta-pendeta itu enggak ada yang nongol. Saya tuh bersyukur justru pada saat COVID ini tidak ada KKR-KKR kesembuhan. Pendeta-pendeta ikut lockdown. Pendeta ikut stay at home. Nah, dia bilang begini, saudara, itu menyentuh banget. Dia bilang begini, saya itu bukan mensyukuri banyaknya kematian, tidak. Tapi kalau kita boleh jujur, kita harus mengakui selama pandemik ini, banyak sekali pendeta yang mati karena COVID. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mati selama pandemik COVID-19 ini. Dan bahkan dia mengatakan begini, saya nggak tahu dia udah survei dari mana, tapi dia bilang begini, yang saya temukan, sebetulnya pendeta-pendeta yang mati selama COVID ini bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Saya cukup terkejut, saudara. Lalu dia bilang begini, saya bukan mensyukuri bahwa banyak pendeta yang mati, tapi saya melihat satu hal, bahwa COVID-19, pandemi COVID ini, diizinkan untuk kita itu melihat bahwa ternyata pada akhirnya Tuhan itulah yang berdaulat. Artinya apa? Tidak ada satu hamba Tuhan pun yang bisa sok-sokan berkuasa, yang bisa sok-sokan mengatakan bahwa aku bisa mendatangkan mujizat kesembuhan. Pada akhirnya hamba-hamba Tuhan ini, semuanya kita harus mengakui bahwa ternyata kita tidak bisa apa-apa. Bahwa ternyata kita tidak mampu apa-apa. Kita udah tengking, kita udah doa puasa, mungkin kita pakai perjamuan kudus sekalipun, pada akhirnya tetap ada orang-orang yang mati. Saudara kalau tahu, ingat ada beberapa waktu kejadian di mana seorang hamba Tuhan kehilangan dua anaknya sekaligus pada waktu
mereka lagi berlibur di Bali bukan karena COVID, tapi karena kedua anaknya tenggelam, terhanyut oleh arus di Pantai Seminyak. Nah, pada waktu saya mendengar kisah mereka, saya mendengar bahwa pagi hari itu mereka sebelum main-main ke pantai, mereka melakukan perjamuan kudus. Artinya bahwa mereka bukan tidak mempraktekkan apa yang mereka percayai bahwa kuasa tubuh dan darah luar biasa. Tapi sejujurnya komentar pendeta ini, hamba Tuhan ini membuat saya sadar bahwa pandemik ini diizinkan Tuhan untuk memperlihatkan kepada saudara dan saya semuanya pada akhirnya tentang kedaulatan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, sebesar-besarnya kuasa yang kita merasa kita punya, pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. COVID pandemik ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya. Sejujurnya dengan COVID ini, semua planning kita bubar. Semua rencana kita buyar. Tuhan izinkan dari sejak awal pandemik, saya secara pribadi mengalami sempat bagaimana akses untuk ke rekening saya juga kelok. Tuhan izinkan semuanya untuk memperlihatkan seakan-akan segala sumber yang menjadi pengharapan kita itu seperti tertutup, sumber yang kita jagakan, kita jagain, itu sepertinya kelok semuanya. Kita yang berpikir bahwa kita punya kuasa tubuh dan darah, kita juga melihat begitu banyak juga anak Tuhan yang mati karena COVID juga, yang mereka tidak luput dari COVID ini. Pada akhirnya, ketika saya ditanya, kenapa ya Bu Ruth, ada orang-orang atau hamba Tuhan yang mereka tetap mati karena COVID. Disitulah saya betul-betul hanya bisa menjawab gini, saya nggak tahu. Dan disitulah kedaulatan Tuhan. Tapi beberapa hari ini yang diizinkan Tuhan untuk saya belajar, saudara. Pada waktu awal COVID, banyak hamba Tuhan selalu memakai Mazmur 91 sebagai ayat untuk menangkis COVID, sebagai ayat untuk menangkis resesi, sebagai ayat untuk menangkis masalah. Tapi malam hari ini saya mau share apa yang Tuhan taruh beberapa hari ini. Kalau saudara baca tentang Mazmur 91, itu sebetulnya seringkali dipakai penyakit sampar tidak akan menyentuh kita. Engkau tidak akan kena kepada kutuk dan penyakit. Tapi beberapa waktu yang lalu Tuhan mengajarkan sesuatu yang lain. Tuhan izinkan semuanya kelok. Tuhan izinkan semuanya tidak ada jalan. Tuhan izinkan saya untuk menyaksikan banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal juga karena COVID. Tuhan mengizinkan untuk kita melihat bahwa semua planning ekonomi, planning bisnis kita, semua seperti berantakan semua. Semua planning kerjaan kita hancur. Semua planning yang kita rancangkan untuk tabungan dan sebagainya juga banyak yang berantakan. Dan saya diajarin Tuhan satu saja, malam ini saya mau bagikan. Tahukah saudara, ada sebuah bentuk kehidupan yang paling aman dilindungi oleh Tuhan. Dan Mazmur 91 dipakai untuk menangkal COVID, tapi saya mau ngomong sama saudara, ada sebuah bentuk kehidupan yang sebetulnya bentuk kehidupan ini adalah bentuk kehidupan yang paling dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau Anda mau tahu protected life, kehidupan yang dilindungi, kita akan baca Roma 12. Kita baca Roma 12, ayat yang pertama, saudara. Kita baca Roma 12, ayat yang pertama. Saya percaya banyak saudara sudah familiar dengan ayat ini, Roma 12, ayat 1. Karena itu, saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sebelum saya menjelaskan ayat ini, kita sedikit kembali ke Mazmur 91 ayat 1, Saudara. Mazmur 91 ayat 1 yang seringkali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk melawan COVID. Kalau Saudara baca, saya setuju. Mazmur 91 adalah Mazmur perlindungan. Apakah yang bisa melindungi Saudara? Bukan dengan membaca Mazmur 91 terus kita teriakkan keras-keras. Tapi kalau Anda lihat dari ayat yang ke-1 dan kedua, orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Nah, sebetulnya kehidupan seperti apa yang betul-betul akan berada di pusat perlindungan Tuhan yang sempurna. Entah kita mau mengalami sempat kekurangan uang, sempat kondisi pekerjaan berantakan, sempat kondisi tabungan kacau, apapun yang kita diizinkan ngalamin, ada satu tempat perlindungan ini, yang kalau kita lakukan ini, walaupun dengan banyak kekacauan, kerjaan boleh sempat berantakan, tapi kita tetap ada dalam perlindungan yang sempurna. Di manakah itu? Mazmur 91 ayat 1 ternyata bahasa aslinya, Saudara. Orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, itu ternyata terjemahan aslinya adalah digambarkan seperti seorang istri yang datang di kaki suaminya. Mungkin gambaran paling jelas itu seperti Ruth dengan Boaz. Jadi seperti seorang wanita yang duduk di kaki, mendatangi kaki suaminya, seperti submit di bawah authority dari suaminya. Nah, ternyata saya melihat apakah arti orang yang berlindung di bawah naungan yang maha kuasa, itu ternyata bahasa Inggrisnya itu gini, dedicated life. Jadi mendedikasikan hidupnya. Jadi dengan kata lain begini, hidup yang paling aman, yang paling dilindungi oleh Tuhan, yang paling di dalam penjagaan Tuhan yang sempurna, adalah hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. Hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. Apa sih maksudnya? Hidup yang didedikasikan kepada Tuhan, saya jelasin biar sesimpel mungkin, biar ngerti. Hidup yang didedikasikan ke Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita di gereja ada acara penyerahan anak ya, ada acara penyerahan anak, bahasa Indonesia kita pakai istilah penyerahan anak, tapi mungkin teman-teman yang tahu bahasa Inggris sering pakai istilah child dedication. Betul ya, Bu Liliani ya dari Sydney. Child dedication ya, dedikasi anak. Nah, saya mau nanya nih teman-teman yang ada di Zoom ini, siapa yang ketika terima Yesus dulu ya, waktu percaya Yesus, terima Tuhan, saudara pernah ngomong begini, Tuhan, mulai hari ini aku mengundang Engkau untuk hadir dalam hidupku, dan mulai hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Mulai hari ini aku menyerahkan seluruh apa yang ada di dalam kehidupanku menjadi milikmu. Saya boleh tanya enggak? Entah kata-kata bentuk apa, tapi intinya seperti itu. Siapa di antara saudara yang hadir di Zoom pada waktu terima Yesus, pada waktu dibaptis, atau mungkin dalam perjalanan kekristenan saudara pernah doa seperti itu ke Tuhan? Tolong angkat tangan. Tuhan,
Aku serahkan hidupku kepadamu. Aku menerima engkau, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Oke, thank you. Bahkan mungkin saudara dengan penuh air mata saudara nyanyi, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Ya kan saudara? Itu sebetulnya saudara sedang berkata begini, Tuhan, aku mendedikasikan hidupku kepadamu. Nah, itu yang dimaksud dengan Mazmur 91 ayat 1. Orang yang hidupnya didedikasikan ke Tuhan, mereka akan masuk dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Perlindungan, itu Yesaya menuliskan begini, perlindungan bukan berarti saudara tidak kena dengan api. Di dalam Yesaya dituliskan begini, engkau akan melewati air, tapi engkau tidak akan tenggelam. Engkau akan melewati api, tapi engkau tidak akan terbakar. Kira-kira seperti itu. Jadi orang yang mendedikasikan hidupnya akan ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, tapi bukan berarti dia tidak melewati api, dia tidak melewati air. Tetapi sebuah janji Tuhan itu tidak akan sampai tergeletak. Sebuah janji Tuhan itu tidak akan sampai kebakar, tidak akan sampai terhanyut. Itu maksud di kitab Yesaya. Nah, apa sih arti hidup yang diserahkan ke Tuhan? Apa arti hidup yang didedikasikan ke Tuhan? 2 minggu ini saya belajar tentang dedicated life, hidup yang diserahkan. Ternyata saya mendapatkan satu pengertian simple sekali. Hidup yang didedikasikan adalah hidup yang kalau bahasa Inggris bilang begini, surrender. Surrender. Bahasa Indonesia menerjemahkan berserah. Bahasa Inggris surrender. Surrender itu berbeda dengan give up. Kalau give up itu menyerah karena kita sudah tidak punya harapan. Surrender itu berserah, menyerahkan, lain. Saya kasih ilustrasi, saudara. Dedicated life itu seperti apa? Saya ingat sebuah cerita lama sekali. Saya berusaha untuk mencari tahu nama pendeta ini, tapi saya tidak temukan karena ada di catatan saya yang tertinggal di Surabaya. Ada seorang hamba Tuhan menggembalakan sebuah gereja yang kecil. Dia mempunyai 2 orang anak, 1 laki, 1 perempuan. Nah, pada waktu hari itu, dia kebetulan hari Minggu. Hari Minggu itu tiba-tiba ada seorang teman yang datang berkunjung ke tempatnya dia, sahabatnya dia. Dan kebetulan sahabatnya ini adalah seorang yang ateis, yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, saya mendengar ceritanya, dia bilang begini, kamu datang, aku senang. Kamu mau enggak? Kamu tetap nunggu di kebaktian sampai aku selesai, setelah itu kita baru ngobrol-ngobrol. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi dia duduk di belakang, cuman dengerin aja, sambil ya rada sinis lah. Karena dia memang enggak percaya Tuhan. Tapi dia tetap menghormati temannya ini. Nah, pendeta ini, saudara, ternyata punya satu masalah yang dia nggak cerita ke orang. Beberapa hari yang sebelumnya, anaknya yang laki-laki itu meninggalkan rumah, minggat. Itu ada sebuah kejadian. Terus kemudian anaknya yang kedua, perempuan, itu malam sebelum hari Minggu, jadi Sabtu malam, ya mungkin pergi sama teman-teman, mungkin malam mingguan. Terus rupanya sampai pagi belum balik. Nah, sebetulnya nggak biasanya sih anak perempuannya seperti ini, tapi ya dia mencoba untuk menunggu. Waktu itu belum ada handphone ya, saudara ya. Singkat cerita, ketika dia sudah melakukan ibadah, di tengah-tengah dia ibadah, dia menerima sebuah telepon sebelum dia khotbah. Ternyata dia menerima telepon mengabarkan bahwa anak laki-lakinya barusan ditembak mati oleh polisi karena anak laki-lakinya ternyata
Dia bersama dengan teman-teman dan gengnya itu ngedrak pakai narkoba. Kemudian ketika digerebek polisi, mereka lari dan kemudian anak laki-lakinya ini ditembak dan mati di tempat. Hatinya hancur. Belum sempat untuk bersedih, waktunya tiba untuk dia khotbah. Sebetulnya dia bisa memilih untuk digantikan oleh orang lain, tapi dia berusaha menguatkan hatinya untuk tetap menyelesaikan bagiannya untuk menyampaikan firman. Ketika dia lagi di tengah-tengah sedang menyampaikan firman, dengan berat sekali, nahan air mata, tiba-tiba dia diinterupsi, karena ada sebuah telepon lagi datang, yang mengabarkan bahwa anak perempuannya ditemukan mati, dilemparkan di pinggir jalan setelah diperkosa, rame-rame. Rupanya mungkin pada waktu malam mingguan entah gimana atau apa yang terjadi, entah diminumin atau apa, pokok diperkosa rame-rame terus mayatnya dibuang di pinggir jalan. Saat itu juga dia tidak tahan, dia tidak kuat saudara untuk menahan perasaannya. Dia teriak, dia menjerit. Jemaat heboh, mereka saling bertanya apa yang terjadi, dan akhirnya mereka tahu bahwa gembala mereka mengalami 2 musibah sekaligus pada waktu hari Minggu itu. Tidak pernah terfikirkan bahwa hari itu akan menjadi hari yang sangat naas dan mengerikan buat hamba Tuhan ini. Dan tidak kuat lagi dia teriak, dia jerit, dia berlutut, dia bersimbah air mata, dia tersungkur di lantai, dia sampai badannya semuanya goncang karena nangis saudara. Dan terus terang sahabatnya cuman ngeliatin, dan dia itu berpikir begini dalam hatinya sahabatnya, pasti temanku kali ini akan murtad, pasti akan menghujat Tuhannya. Lihat aja, ntar lagi kan pasti dia akan kecewa dan menghujat Tuhannya. Ternyata di luar dugaan, hamba Tuhan ini teriak, menangis sambil teriak, dan dia berkata begini, Father, I don't understand. Father, I don't understand. But I trust you. I don't understand, Father. But I trust you. Aku percaya kepadamu. Aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Aku percaya padamu. Hanya 2 kalimat ini, saudara. I don't understand, but I trust you. Temannya yang ateis ini melihat respon sahabatnya. Dia bingung, saudara. Dia merasa begini, Tuhan yang seperti apa yang bisa membuat temanku ini begitu gila dengan kondisi kehilangan 2 anak pada saat yang hampir bersamaan, sama sekali tidak keluar kata hujatan, bahkan orang ini bisa sampai berteriak seperti itu, begitu tetap setia dengan Tuhannya. Tuhan seperti apa yang bikin temanku ini begitu tergila-gila kepadanya? Tuhan seperti apa yang membuat temanku ini begitu setia kepadanya? Dan saudara tahu, gara-gara kejadian itu, sahabatnya yang ateis terima Tuhan Yesus pada hari itu juga. Dan dia tahu kalau ada Tuhan yang sampai bisa bikin temannya sampai kayak gitu. Ini pasti Tuhan yang gak main-main, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang spesial banget. Dia terima Tuhan. Saudara tahu siapa orang ateis ini? Tahun 1994, ada sebuah gereja di Kanada yang bernama Toronto Airport Christian Fellowship. Disitulah asal mula kegerakan revival kebangunan rohani yang terkenal tahun 94, yang saudara pernah dengar dengan sebutan Toronto Blessing. Siapakah nama gembalanya?
Siapakah gembalanya? Orang ateis yang melihat sahabatnya yang kehilangan 2 anak tadi. Saudara, waktu Tuhan ingatkan cerita ini loh yang namanya dedicated life, hidup yang diserahkan ke Tuhan. Yang saudara bilang waktu terima Yesus, waktu dibaptis Tuhan, mulai hari ini, aku menjadi milikmu. Tuhan, mulai hari ini, hidupku kuserahkan kepadamu. Dan ketika saudara berkata itu adalah artinya saudara surrender. Surrender itu artinya ketika saudara tidak mengerti kenapa semuanya ini terjadi. Tapi saudara tetap belajar berkata, I trust you. Tuhan, aku tidak mengerti. Tapi aku tetap percaya kepadamu. Saudara dengarkan baik-baik. Saya beberapa minggu ini terkena homesick yang amat sangat. Saya menghadapi banyak sekali pergumulan selama di Perth. Saya ya salah satunya begitu banyak urusan di Surabaya yang terbengkalai. Rumah saya, tamannya di depan sampai kayak hutan. Terus kemudian banyak yang mangkrak. Begitu banyak beban pikiran. Terus akses ke tabungan kelok semua. Begitu banyak beban pikiran. Itu yang membuat saya kepengen segera, sampai kapan ya border ini kok ditutup, kok enggak buka-buka. Saya sudah berusaha berdoa, saya mengambil waktu puasa, saya deklarasi, saya tengking, saya katakan di dalam nama Yesus, border terbuka. Di dalam nama Yesus, COVID berhenti. Nothing happen, tidak ada yang terjadi. Tuhan izinkan kevakuman seperti itu terjadi selama ini. Kemudian di tengah-tengah seperti itu, saya juga punya pergumulan, yaitu sekolah gratis yang saya dirikan, yaitu King's Kids, saudara. 1 bulan lebih yang lalu, saya dengan suami akhirnya mengambil keputusan untuk menutupnya, untuk menutup sekolah ini. Kenapa saya menutup? Karena terus terang, bersamaan dengan bulan Januari, Februari itu, kami diminta untuk segera meninggalkan tempat di mana kami dipinjamin selama 5 tahun ini. Jadi saya harus pindah, keluar. Kami bukan tidak berusaha untuk mencari tempat, tapi sebelum masa lockdown, kami berusaha mencari tempat, ada mujizat terjadi, ada jemaat yang minjamin tempat, tapi ternyata RT dan RW tidak mengizinkan. Itu kejadian sampai 2 kali. Sehingga ya udah. Sebetulnya sejak 5 tahun yang lalu, saya sangat kelelahan untuk mengurus sekolah ini. Karena terus terang kami tidak mempunyai donatur yang tetap. Saya hampir tidak pernah mengajukan proposal, meminta sumbangan untuk mensupport sekolah ini. Saya tidak pernah juga, hampir jarang, woro-woro di media, baik Instagram maupun YouTube, boleh dibilang saya jarang banget menceritakan tentang sekolah ini dan segala kebutuhan dan pergumulannya. Sehingga boleh dibilang selama hampir 11 tahun ini kami berjuang seperti sendirian. Dan 5 tahun yang lalu, saya mencapai titik puncak kejenuhan dan kelelahan. Saya berkata, Tuhan, saya tutup saja. Lalu melalui seorang hamba Tuhan yang tidak terlalu mengerti keadaan saya, Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan ini buat saya. Tuhan katakan begini, jangan tutup sekolah itu. Jangan buang anak-anak itu. Saya akhirnya menguatkan hati, berjalan dengan saldo yang ada. Saudara, selama ini bagaimana King's Kids hidup selama 11 tahun? Ada aja caranya, saudara. Salah satunya memang sejujurnya perpuluhan saya kalau memberikan perpuluhan, saya salurkan ke sekolah King's Kids. Nah, selama 11 tahun itu berjalan. Akhirnya, saya lelah, 5 tahun lalu Tuhan bilang tidak boleh tutup.
Akhirnya saya dengan tarik nafas panjang, ya saya berusaha untuk menguatkan hati. Januari, dalam tanda kutip, kami disuruh keluar. Terus, ya sudah, ditambah lagi dengan pas kena COVID, sampai hari ini, sekolah kan tidak bisa berjalan, tidak mungkin online. Karena mereka adalah orang-orang yang dari kalangan bawah. Jadi ya udah, kebetulan. Saya bilang, wong bukan saya yang nutup, Pak. Jadi Tuhan, saya tidak salah ya, bukan saya yang nutup kok. Wong saya kan disuruh keluar. Terus ini kan kena COVID ya tidak boleh sekolah. Ya udah, saya ya tidak nemu tempat. Diusir, ya sudah, barangnya dikeluarkan, tinggal dibuang aja. Kalau gitu, saya sudah ancang-ancang. Ternyata ada seorang jemaat yang tiba-tiba tanpa ngomong sama saya kontrak sebuah tempat untuk naruh barang aja, untuk naruh barang. Jadi barang-barangnya sekolah ditaruh di sana. Ya udah, tapi akhirnya setelah runding-runding, saya dengan suami mengambil keputusan kami mau tutup saja sekolah itu, saudara. Kami mau tutup. Jadi sebulan yang lalu resmi kami tutup karena gini, uang saldo tinggal mepet. Jadi saya bilang, oke, kita tutup supaya kita bisa memberikan pesangon buat para guru. Kita tutuplah, saudara. Haleluya. Saya lega seperti beban terbuang, satu beban terangkat, saudara ya. Udah banyak pikiran, udah banyak beban, satu beban terangkat, puji Tuhan, puji Tuhan. Di sini aja sudah banyak pikiran, mikirin sekolahnya anak, mau bayar akses rekening, kelok semuanya dan sebagainya. Aduh, terus kemudian income berkurang drastis, pemasukan turun drastis dan sebagainya. Ya udah, itu udah banyak pikiran. Jadi ya udah satu beban berkurang. Saya tutup. Saudara tahu ketika saya tutup 2 hari kemudian seseorang mem-WA saya, Bapak Ibu. Seseorang WA saya dan bilang begini, Bu Ruth, terus dia kirim saya foto-foto sebuah gedung. Saya pikir dia mau ngapain, mau minta doa atau apa. Dia bilang begini, Bu Ruth, saya sudah membeli gedung ini untuk dipakai buat sekolah King's Kids. Saya langsung shock seperti jabrik itu. Bulu kuduk saya berdiri, rambut saya rasanya berdiri. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Saya sudah lega, sudah tak lepasin semua. Ternyata Bu Ruth, ini saya beli gedung ini untuk sekolah King's Kids. Lalu saya bilang gini, Pak, sebentar saya mau tanya, Bapak ini sudah transaksi? Sudah. Bapak ini sebenarnya beli gedung ini untuk ada rencana enggak untuk naruh barang-barangnya kantor mungkin atau pekerjaannya Bapak? Sama sekali enggak. Atau ruang mana dipakai untuk kantornya Bapak? Oh tidak, Bu. Jadi enggak ada rencana sama sekali untuk urusan kantor, enggak ada. Loh, terus beli gedung ini untuk apa? Benar-benar untuk King's Kids, Bu. Saudara tahu, 2 hari setelah saya tutup, saya tiba-tiba di WA itu, dikasih gedung itu untuk sekolah King's Kids, Bapak Ibu. Dan itu yang seremnya juga, kalau King's Kids yang dulu itu cuma 2 kelas. Ini gedung yang baru 8 kelas. Plus ada lobbynya untuk terima tamu. Bayangin gila enggak? Saya langsung, ya ampun, persis seperti Yunus. Mau lari kemana-mana juga enggak bisa akhirnya balik lagi. Dari sini, saya nangis, saudara. Saya tuh nangisnya bukan terharu karena mujizat, Bapak Ibu. Saya bukan terharu karena mujizat. Saya bilang begini, aduh Tuhan, bebanku ini udah banyak pikiran ini, aduh 2 kelas saja sudah berentek, ini tambah 8 kelas, ini bukan lagi berentek, sudah ini kerual sampai kecil-kecil, ini sudah kayak mie goreng tenanan ini Tuhan. Dua kelas saja udah pusing, ini tambah menjadi 8 kelas. Terus Tuhan itu cuma ngomong begini, kamu dulu pernah ngomong, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give you my life. Kamu bilang, aku mau Tuhan, hidupku kuserahkan untuk Tuhan. Saudara dengarkan, di saat itu saya baru ngerti arti dedicated life. Ketika keadaan tidak seperti yang kita mau, kita bisa belajar berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku mau nurut apapun maumu. Aku mau nurut apapun maumu. Saudara dengarkan, ini message Tuhan. Di masa-masa saudara sedang tidak jelas semuanya, masa sekarang ini masa nunggu sudah jalan berapa bulan dari bulan Maret loh kita lockdown. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah hampir 5 bulan. Ini kita benar-benar di dalam kondisi antara langit dan bumi tidak jelas.
waiting room itu paling gak enak. Tapi Tuhan ngajarin saya untuk back to basic, yaitu apa? Punya sikap hati yang berkata begini, I don't understand. Aku nggak ngerti sampai kapan, aku nggak ngerti ini maunya kayak apa, aku nggak ngerti ke depan juga seperti apa, but I trust you. I don't understand kenapa doa saya juga belum buka pintunya, kenapa sudah tengking juga masih belum berhenti, kenapa juga sudah deklarasi tapi masih belum melihat pertolongan dan jawaban, kenapa sudah teriak-teriak tapi juga janji Tuhan belum tergenapin, kenapa belum ada perubahan sedikit pun. Ini waktunya saudara dan saya punya satu sikap hati yang berkata begini, I don't understand but I trust you Father. I don't understand but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan tapi aku percaya kepadamu. Saudara, ketika kita bisa punya sikap hati yang benar-benar surrender seperti ini yang Tuhan janjikan bahwa protected life itu adalah dedicated life. Orang yang hidupnya benar-benar surrender, wes gak ngerti, wes dijualani aja, dihadepin aja, disyukurin. Lord, I don't understand, but I trust you. Di situ adalah tempat yang paling aman buat saudara dan saya. Tadi pada waktu kita menyembah, ada sebuah message yang Tuhan kasih. Saudara dengarkan, teman-teman di BSB pasti hafal dan familiar dengan ini. Tuhan bicara, ini adalah waktu-waktu di mana kita ini dikembalikan kembali kepada posisi hineni, saudara. Posisi hineni seperti apa? Kita tuh menjadi seperti budak, tapi karena cinta. Kita mensubmitkan diri di kaki Tuhan, kita mensubmitkan diri pada kehendak Tuhan, kita mensubmitkan diri pada apapun yang Tuhan atur. Tuhan belum sembuhkan, Tuhan belum hentikan COVID, Tuhan mau hentikan bisa, Tuhan belum menghentikan, Tuhan belum melakukan sesuatu apapun di tengah-tengah COVID, Tuhan belum menggenapi janjinya. Ini saatnya saudara dan saya, Tuhan bilang begini, hineni nak, hineni. Ini waktunya kita hineni. Kita punya hati seperti I'm your slave, but we become slave, kita menjadi slave budak karena kita mencintai Tuhan. Tuhan, apapun yang kau mau, apapun, engkau lockdown akses saya. Amin Tuhan, aku manut. Tuhan, engkau tutup pintu-pintu kerjaan, aku manut. Sekarang aku tidak tahu apa yang tak bikin, aku seperti klepak-klepek kayak pengangguran, tidak jelas siang sore malam, tidak jelas kayak orang yang ketap-ketip. Ya Tuhan, aku manut, aku ikut, aku hineni dengan engkau. Dan ini yang tadi Tuhan kasih lihat pada waktu kita penyembahan tadi, saudara, saya melihat sebuah vision. Saudara, Tuhan sering berbicara melalui penglihatan. Saya melihat sebuah vision, yaitu sebuah rumah. Saya melihat atapnya. Lalu ada keanehan di atap ini bisa tumbuh pohon yang rimbun sekali, besar sekali. Pohonnya ini seperti kayak pohon beringin gitu ya, besar sekali di atap loh Bapak Ibu, di atap. Saudara, di atap. Tuhan katakan begini, gila banget. Ini dua hal yang Tuhan katakan mengenai vision yang tadi saya lihat. Saudara tangkap dengan percaya. Ketika kita bisa hineni, ketika hari-hari ini saat apapun yang sedang kita alami belum melihat titik terang, belum melihat breakthrough, belum melihat penggenapan janji Tuhan. Ketika kita punya sikap hati yang hineni, yang berkata, I don't understand but I trust you because I love you. I trust you because I love you. Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya kepadamu karena aku cinta dengan engkau. Saudara, ketika kita punya sikap hati seperti ini yang Tuhan katakan, akan muncul keajaiban. Di atas pohon itu nggak lazim, saudara. Mana ada pohon di atas pohon di atas genteng. Tuhan katakan begini, Tuhan akan menumbuhkan pohonmu di tempat yang nggak lazim. Tuhan akan menumbuhkan pohonmu di tempat yang tidak masuk akal. Bukan di tanah. Tuhan akan menumbuhkan pohon buah-buahanmu di tempat yang bahkan bukan di tanahmu. Bukan di tanah. Karena pohon itu logikanya secara alami
harusnya tumbuh di tanah. Tapi ini yang Tuhan katakan, Tuhan akan tumbuhkan pohonmu yang lebat sekali di tempat bukan tanah. Terus di mana, Bu? Ya pokoknya bukan tanah. Berarti engkau akan melihat pohonmu tumbuh bukan dari pekerjaanmu. Pohonmu tumbuh bukan dari deposito atau tabungan saudara. Pohonmu akan tumbuh di tempat yang tidak wajar. Namanya tidak wajar, saya nggak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, karena itu di luar otak pemikiran kita, saudara. Apa yang tidak bisa saudara bayangkan, itu yang Tuhan mau buat. Tapi Tuhan ingatkan malam ini, anakku, hineni nak. Hineni. Apapun yang menjadi tangisan saudara hari ini. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara belum melihat jawaban doa. Bisa tidak kita belajar berkata malam hari ini? Aku sudah pernah ngomong, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku tidak ngerti. Silakan. Aku hineni, Tuhan. I trust you. Because I love you. Ini satu pesan Tuhan buat semua teman-teman. Ini yang Tuhan izinkan terjadi. Istilahnya saya ditaruh Tuhan di posisi kayak tidak bisa apa-apa. Semua kekuatan, semua kemampuan, seperti diriset menjadi nol. Pak Wesley tadi bilang, Bu, ternyata di Australia malah sibuk ya. Saya kalau boleh jujur, Pak, saya sendiri nggak pernah nyangka. Karena apa? Justru di saat seperti ini, Pak, saya tuh sampai bingung. Saya ini masuk di Perth ini baru berapa bulan. Saya tidak pernah berpikir. Tiba-tiba sekelompok anak-anak Tuhan mendatangin saya. Dan mereka berkata begini, saya tidak tahu kenapa. Saya disuruh Tuhan mendatangin ibu. Kami punya beban untuk membuat Western Australia berdoa. Kadang-kadang saya berpikir, wah ini, saya baru berapa bulan kelok di sini. Kan banyak hamba Tuhan yang lain yang memang asli Perth. Kenapa saya? Saudara, di saat justru saya merasa semua kesempatan saya, semua pelayanan-pelayanan saya kelok semuanya, justru Tuhan itu menumbuhkan yang aneh-aneh yang di luar dugaan saya. Dan dengarkan baik-baik, Tuhan akan lakukan hal yang ajaib. Tapi Tuhan ingatkan kembali hati kita yang sudah mulai tawar, sudah mulai berkata, sampai kapan ya kok Tuhan belum jawab? Sampai kapan ya kok belum selesai-selesai? Saudara, biar malam hari ini kita kembali menjadi hineni. Amin. Yang belajar berkata, Tuhan, aku hineni dengan Engkau. Aku tidak mengerti, tapi aku percaya kepadamu, karena aku mengasihimu. Saudara, saya melihat penglihatan itu. Pohon yang lebat sekali dengan buah-buah yang sangat rimbun, yang sangat banyak. Tumbuh di atap, tumbuh di genteng saudara. Tumbuh di genteng rumah saudara. Bukan di halaman di tanah saudara. Tumbuh di genteng saudara. Genteng itu bicara apa saudara? Bicara covering. Genteng itu bicara covering. Engkau submit, engkau tunduk dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat keajaiban akan terjadi. Amin.